nggak ikut-ikutan ke ranah sana ya, tapi aku udah pernah negur Sela Sofia karena aku tahu apa yang terjadi gitu loh. Sebatas gimana nanti Mail mau sama Panda atau Nikita sama Sela ya itu urusan Kayak kalian. gini apa? Orang mau bilang saya takut, orang mau bilang saya ini karena saya belum keluar gilanya kayak waktu itu. Kayak kalau saya waktu itu kan fokus setiap berantem itu pasti fokus sama satu orang dulu. Bener. Kayak dulu masalah sama Yoke, sampai saya datengin ke Bandung, Yoke pun melihatnya. Ya, Itu saya betul. fokus ke Yoke. Ada yang nyerang saya di satu sisi lagi, saya nggak peduliin itu, tapi saya fokus dulu ke Yoke gitu. Jadi kalau misalnya berantem itu harus fokus ke satu orang dulu. Jadi biar apa? Biar fokusnya biar nggak buyar. Benar. Takutnya dengan apa? Takutnya dengan ada yang nyerang satu, nyerang ini, nanti yang ada kalian tidak fokus ke penistaan agama sama pencemaran nama baik. Kenapa saya bilang Mbak Sandi nggak bakalan mau damai sama Sahrul? Karena waktu Mbak Sandi hamil itu bayi Mbak Sandi dalam kandungan itu disumpahin sama Sahrul. Gitu guys. Jadi nggak mungkin ada damai, dan udah gitu kalian mau bilang saya takut sama Panda itu bukan urusan saya. Itu kan opini kalian sendiri. Nanti kalau misalnya fokus yang satu udah beres baru selesaiin gitu. Waktu itu saya juga kan saya ngegas Panda berhari-hari tapi nggak ada perlawanan. Tapi dia jawabnya 10 hari apa seminggu kemudian baru dia nyerang saya balik gitu. Ya udah, sama, kita fokusin dulu satu dulu. Semua itu harus satu-satu dulu. Benar. Gitu. Tapi seru sih, guys. Ini ya buat kalian yang di ya bilangnya follower atau netizen yang ngeliat ini, sebenarnya ini cuman huru-hara sosial media aja sih. Kalau misalnya dibawa ke ranah beneran apa dunia nyata jadinya lucu sih, karena kan ini problemnya sosial media kan. Cuman ya pengen heboh-heboh aja, makanya nantang-nantangin itu kan, gelut-gelutan. Nggak logika sih sebenarnya ya menurut gue ya, cuman is okay lah, kalian boleh ngelakuin apa aja. Iyalah. Nah terus deh gitu kan, kalau misalnya kalian bilang saya itu takut, saya tidak ada takutnya. Dan kalian bilang saya babu, saya tidak pernah bekerja sama siapapun. Saya sudah tidak jadi babu dari tahun 2017. Gitu guys. Jadi saya bukan babu, saya nggak kerja, saya kerjaan saya makan tidur, ngeliatin Yoke lagi live, entah di Instagram, entah di mana. Lagi heboh ya. Pokoknya gini, semoga yang lagi dipanggil di Surabaya nggak pulang ya, Say. Iya semoga, Bismillah. Bismillah. Tapi kalau misalnya yang masalah pencemaran nama baik kelar, terus udah baru penistaan agama kelar, kan nanti buntut-buntutnya ikutan juga tuh. Benar. Penistaan agama jalan loh itu. Banyak yang laporin juga, katanya ada di Sumatera. Terus di Jakarta Selatan ada 2 ya kan? Terus di Malang sama di Pekanbaru, Palembang. Ya. Gitu. Jadi ya udah, kalian mau bilang saya penakut, kalian mau bilang saya ini, nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti endingnya. Kalau misalnya udah kelar satu, gas. Ya. Gitu. Gimana ya? gue baru ngobrol sama lu, jadi gue nggak tahu lu pembahasannya gimana. Jadi biar lu yang mengalurkan aja, takutnya gue salah ngomong atau lu ada batasan-batasan gitu. Ya makanya babu dekil, ya nggak masalah kalau babu dekil. Yang penting apa? Yang penting kalau aku instastory di kamar aku sendiri. Terus udah gitu kan aku kan dikatain ngebabu selama ini cuman bisa beli labubu. Saya beli labubunya di reseller, bukan beli di Popmartnya sendiri. Jadi tahu dong mahalnya, di markupnya segimana. Ya nggak apa-apa. Tuh segini Mail, banyak.
Dia kemarin aja lu di-spill sama Nikita, lu nggak bisa ke Eropa gara-gara duit lu kebanyakan di rekening. Iya nggak ngerti, itu juga itu parah loh. Tuh nggak apa-apa dibilang babu, yang penting bisa beli labubu. Iya tuh labubu, yang penting tasnya nggak palsu. Walaupun nggak banyak, ini bukan ria ya, cuman kasih tahu aja. Nanti kalau Instagram aku udah bisa story, aku ladenin deh. Tapi 1 hari aja ya. Iya. Buat seru-seruan aja nggak apa-apa sih. Ya udah, Yoke, I mau ini dulu, mau ke rumah Niki ya. Nice to meet you ya. Ntar salam buat Nice to meet you. Iya, bye. Bye. Isa Zega ternyata sudah jadi tersangka pencemaran nama baik bos MS Glow. Selebgram Isa Zega menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Polda Jatim terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow Shandy Purnamasari. Isa sendiri mengaku bahwa dirinya sebenarnya telah berstatus tersangka tetapi tidak ditahan polisi. Kepada awak media, hari ini Isa mengaku dicecar belasan pertanyaan selama 3 jam di ruang Subdit 2 di Treskrim Sus Polda Jatim. Dia mengaku sudah berupaya kooperatif dan mengikuti semua alur pemeriksaan dari kepolisian. Diperiksa 3 jam, 18 pertanyaan, ya. Mungkin segitu. Iya, saya jadi tersangka, kata Isa kepada awak media di depan gedung di Treskrim Sus Polda Jatim. Kami ikuti alurnya, biarkanlah polisi yang menetapkan apakah instastory yang saya buat itu salah apa tidak, imbuhnya. Isa menyatakan bahwa sudah ada upaya restoratif justice yang dilakukan polisi dan sudah disepakati oleh Shandy Purnamasari selaku pelapor. Namun, proses mediasi yang seharusnya digelar hari ini belum terrealisasi karena pelapor tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Yang datang pengacaranya, pelapor sakit tidak enak badan. Nanti diresedule lagi. Mami sih mengikuti ya enaknya pelapor, maunya apa, ikutin alurnya aja. Kalau bisa damai ya kenapa nggak damai? Ngapain huru-hara yang dilaporkan pencemaran nama baik? Ujarnya. Berkaitan kapan akan dijadwal lagi mediasi untuk mencari titik temu hingga terwujud restoratif justice, selebgram yang akrab dikenal Mami Isa itu memperkirakan mungkin 2 pekan lagi. Tadi sih, mungkin after minggu depan, ya. Karena pelapor ada acara sampai minggu depan. Iya, dipanggil lagi, sampai akhir bulan. Kalau Mami sih siap hadir kapan aja, ujarnya. Isa sendiri menyatakan bahwa dirinya sangat siap bila harus berdamai dengan Shandy. Bahkan, dia mengaku tidak mempermasalahkan status tersangka yang telah dikenakan kepada dirinya saat ini. Dia ingin memastikan, selama ini dia kooperatif dengan menghadiri setiap pemanggilan pemeriksaan. Kalau untuk permintaan maaf, belum ya. Tadi hanya bertemu dan menjelaskan instastory yang Mami posting dan tujuannya buat siapa. Tadi pihak pelapor mendengar alasan kenapa saya dilaporkan, buat apa, siapa, dan apa maksudnya itu? Katanya. Nugget madu. Dia akhirnya ketemu ibu tirinya Sahrul lah nih. Akhirnya dia pindah ke Sibolga gitu. Kata Sahrul itu bukan bapak dia. Kalau bukan bapak dia, kenapa semua ijazahnya atas nama bapak dia? Apa namanya? Berkas pergantian Kelemong juga atas nama bapaknya. Dia nasi gosong, Meriska majikan gue pakai. Meriska majikan gue udah nggak pakai langsung ya. Apa nih? Ibu jual Munil Bintang 7. Seperti itu, alhamdulillah lancar semuanya. Intinya doa dari semua. Artiwi, saya orang Sibolga. Bapaknya itu tuh di Tapanuli Tengah, Tapeng. Damai, tentram, mau perempuan, mau laki-laki, kita nikmati. Saya bisa cari tahu akurat. Kita udah ada orang di sana, Beb. Bapaknya itu ini bapaknya, Beb.
Bapaknya itu dosa banget lu Rul. Gila Rul. Gila. Udahlah penista agama. Maksud gue, ini gue juga pendosa ya, tapi jangan lengkap banget Rul. Bidang dosa lu jangan lengkap banget. Selain kemudian nonton biasa, peralatan lain yang berada di dapur rumah Alwi Sabri dan Idrus Bella itu juga tidak mencerminkan sebagai orang punya duit banyak. Katanya itu warga yang minta foto bareng. Iya. Minta foto bareng, saking minta foto barengnya sampai ada di ijazahnya Syahrul tuh. Hebatnya gitu kan, hebat banget. Maksud gue, kalau misalnya lu malu mengakui bapak lu yang susah itu, ini kan jadi momennya dia ya. Dia udah kaya, kan dia katanya orang kaya, tidur di kasur 100 juta. Ini justru jadi momen lu buat naikin derajat bapak emak lu. Katanya si Acun, Caun. Neraka diam kau. Kak Marisa Ica diajak Mbak Sandy mediasi kasus di Jatim. Kak Marisa Ica ajak Mbak Sandy mediasi kasus Syahrul di Jatim. Pertama, kalau misalnya mediasinya itu untuk urusan Syahrul, kayak nggak mau deh Mbak Sandy, kayaknya ya. Cuma kalau sama Kak Marisa Ica kan emang kita nggak ada masalah. Tuh. Yol, kau nggak kasihan sama papi kah? Takut kau lagi pulang kau sibuk ya papi titip ke aku aja. Kau pun ya, aku bingung sama kau. Kayak mana bisa disebut teman ini? Penitipan suami. Dia makannya 8 kali ya sehari. Canda. Kok ambil lah dia. Kok jadi hitam gitu. Gue ntar jam 2 live. Kok buzzer sepi sih di gua. Penelantaran orang tua ada pidananya nggak kak? Temen yang bermanfaat ya susah tahu untuk 2025. Oh, temen rasa madu. Ya udah, gue mau ambil laundry dulu. Kata kakek Syahrul. Kata kakek Syahrul, Ami mau di penjara. Iyain aja. Kok buzzer sepi sih? Malah nanyain buzzer. Kenapa lagi sini? Orang kagak